2018 dengan NIM 230201181 Oke, pada video kali ini aku bakal jelasin tentang 5 rasa dasar. Pastinya kalian semua udah tahu kan 5 rasa dasar itu apa aja? Udah kan? Oke, bener sekali. 5 rasa dasar itu yang pertama ada asin, yang kedua ada manis, yang ketiga ada pahit, yang keempat ada asam, dan yang kelima ada umami atau gurih. Oke, jadi depan aku ini udah ada banyak sekali jajan, mulai dari makanan ringan, kopi, keju, vitamin C dan juga coklat. Nah, di sini nanti aku bakal review satu-satu. So, buat kalian yang kepo, stay tune ya. Oke, first aku bakal nyobain coklat yang ada di depanku ini. Di sini ada 3 merek milk coklat. Yang pertama ada Silver Queen, kemudian ada Cadbury yang Dairy Milk, kemudian yang terakhir ada KitKat. Oke, aku bakal cobain satu persatu dulu ya. Oke, tadi udah aku cobain satu-satu. Sekarang aku mau review satu-satu juga ya. Dimulai dari coklat dengan merek Silver Queen. Di sini bisa dilihat bahwa coklat dengan merek Silver Queen mempunyai warna coklat tua. Kemudian aromanya aroma coklat dengan penambahan aroma asin gurih dari kacang mentenya, karena ini coklat dengan topping kacang mente. Kemudian coklat ini memiliki tekstur yang kuat walaupun udah dikasihkan di suhu ruang. Pas dimakan, coklat ini perlu dikunyah dulu supaya cepat lembut. Rasa manisnya pas, kemudian ditambah lagi rasa asin dari kacang mentenya. Oke, selanjutnya yaitu coklat dari Cadbury Dairy Milk. Di sini bisa dilihat bahwa coklat ini memiliki warna coklat muda, kemudian aromanya manis coklat susu, dan tekstur dia soft pas dikasihkan ke suhu ruang. Lalu pas dimakan dia langsung meleleh di mulut dan nempel di langit-langit mulut kita. Rasanya manisnya pas dan gak bikin enak. Oke, kemudian ada coklat dengan merek KitKat. Di sini bisa dilihat bahwa coklat dari merek KitKat memiliki warna yang hampir mirip dengan Cadbury tadi, yaitu coklat muda. Kemudian aroma dia manis coklat dan pas dimakan crunchy karena di dalamnya terdapat wafer. Coklat ini manisnya pas, kemudian cocok dikombinasikan dengan wafer di dalamnya. Oke, setelah dirasain semuanya, ternyata dari ketiga coklat ini memiliki rasa yang manis. Hal ini dikarenakan pada komposisi ketiga coklat ini bahan utamanya yaitu gula. Mulai dari Silver Queen di sini bisa dilihat bahwa bahan utamanya juga gula. Kemudian di sini Cadbury bahan utamanya juga gula, sugar. Lalu yang di sini KitKat bahan utamanya juga gula. Maka dari itu dari ketiga produk ini memiliki rasa yang manis. Padahal rasa asli dari coklat itu pahit loh. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahma Dewi dan Darmaji 2019 yang menyatakan bahwa coklat dibuat dari biji kakao yang dipanggang kemudian digiling lalu menjadi cocoa liqueur dengan karakteristik rasa pahit. Nah, sedangkan yang biasa kita konsumsi seperti merek Silver Queen, Dairy Milk, kemudian KitKat merupakan jenis coklat dengan milk coklat, di mana coklat dari kakao liqueur ini akan ditambahkan gula dan susu serta bahan tambahan pangan lainnya sehingga meningkatkan cita rasa manis di dalam coklat ini dan cocok untuk dikonsumsi langsung. Dari ketiga coklat ini juga memiliki aroma yang khas dengan warna coklat karena hasil dari proses fermentasi biji kakao. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan 2018 yang menyatakan bahwa selama proses fermentasi biji kakao akan terjadi perubahan senyawa kimia yang kompleks dan menghasilkan senyawa peptida, asam amino, dan gula reduksi, di mana senyawa ini merupakan senyawa prekursor yang menghasilkan aroma dan warna yang khas pada coklat. Oke, selain itu, ketiga coklat ini juga memiliki daya leleh yang berbeda diakibatkan adanya penambahan lemak kakao. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramlah dan Bara 2018 yang menyatakan bahwa coklat terbuat dari berbagai bahan, salah satunya yaitu lemak kakao, di mana lemak kakao ini memiliki sifat yang padat kemudian mudah meleleh pada suhu 30 derajat Celcius, sehingga daya leleh dari lemak kakao inilah yang digunakan para produsen coklat untuk menghasilkan coklat yang melting pada mulut. Nah, itu tadi review dari 3 merek milk coklat. Dan tingkatan manis pertama menurutku yaitu Cadbury Dairy Milk, kemudian KitKat, dan selanjutnya yaitu Silver Queen. Namun untuk dikonsumsi aku lebih prefer untuk mengkonsumsi Silver Queen karena dia memiliki rasa manis yang pas dengan penambahan asin gurih dari kacang mentenya. Tapi itu semua balik ke selera masing-masing ya. Oke,
Oke, selanjutnya aku bakal review rasa asin dari ketiga keju cheddar olahan yang ada di depanku ini. Oke, sebelumnya perlu teman-teman tahu semuanya bahwa keju ini merupakan keju cheddar olahan, di mana keju cheddar akan ditambahkan dengan komposisi lainnya sehingga dapat memperbaiki cita rasa maupun tampilannya. Oke, di sini udah ada 3 produk keju cheddar olahan. Yang pertama ada Kraft, lalu yang kedua ada Procis, dan yang ketiga ada merek Mac. Oke, sebelumnya aku bakal cobain satu-satu dulu ya. Jadi tadi udah aku cobain satu-satu, sekarang aku mau review satu-satu juga, dimulai dari merek yang Kraft ya. Di sini bisa dilihat bahwa keju yang merek Kraft ini memiliki warna yang kuning terang menuju putih, kemudian aroma kejunya nggak terlalu strong, dan setelah dirasain awalnya biasa aja, tapi setelah dikunyah dia baru kerasa asinnya, asin yang gurih seperti itu. Kemudian dia juga memiliki tekstur yang lembut sehingga pas sampai ke mulut dia akan melted dan nempel di langit-langit lidah. Kemudian untuk aftertaste-nya dia nggak meninggalkan aftertaste yang aneh, tapi lebih ke asin yang gurih seperti itu. Oke, next yaitu keju dengan merek Procis. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa keju ini memiliki warna yang lebih kuning dibandingkan dengan warna dari keju Kraft yang tadi, dan aroma dari keju ini lebih menyengat. Kemudian pas dimakan keju ini menurut aku kurang lembut, jadi pas sampai ke mulut dia kurang halus gitu pas kita makan, dan pas dimakan dia memiliki rasa yang biasa tapi aftertaste-nya lebih ke asin sekali. Oke, next yaitu keju cheddar dengan merek Mac. Nah, di sini bisa dilihat bahwa keju ini memiliki warna paling kuning daripada merek Procis dan Kraft tadi. Aroma dari keju ini juga lumayan menyengat. Kemudian pas dimakan keju ini memiliki tekstur yang menurutku kurang lembut, jadi dia lebih ke masih padat, perlu dikunyah dulu biar dia bisa hancur. Mungkin karena aku makainya juga keju yang batangan, beda sama 2 merek tadi, aku pakainya yang slice, jadi mungkin ada tenaga yang harus dikeluarkan untuk melembutkan dari si keju ini. Dan keju ini memiliki aftertaste yang kurang enak dirasain. Nah, setelah dirasain, ketiga merek keju ini memiliki rasa yang asin. Rasa asin ini disebabkan karena adanya proses penggaraman pada proses pembuatan keju cheddar ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Amrita et al. 2014 yang menyatakan bahwa proses penggaraman bertujuan untuk meningkatkan flavor dari keju, yaitu gurih dan asin. Selain itu juga berfungsi sebagai pengawet alami untuk membunuh bakteri yang dapat menggagalkan proses susu menjadi keju. Oh ya, sesuai dengan literatur yang pernah aku baca, bahwa tiap pembuatan keju itu membutuhkan penambahan garam yang berbeda-beda loh. Contohnya, pada pembuatan keju mozzarella lebih sedikit membutuhkan penambahan garam daripada keju cheddar, sehingga rasa keju cheddar ini cenderung lebih asin daripada keju mozzarella. Selain adanya proses penggaraman tersebut, di sini pada keju cheddar olahan juga terdapat komposisi penambahan garam, sehingga keju yang kita makan cenderung lebih asin. Selain dari proses penggaraman, aroma khas keju juga dipengaruhi oleh adanya peran bakteri Lactobacillus plantarum. Hal ini sesuai dengan pendapat Huta Galung 2017 yang menyatakan bahwa peranan utama dari bakteri Lactobacillus plantarum dalam fermentasi keju yaitu untuk memulai proses fermentasi keju dan memproduksi asam laktat, di mana asam laktat ini akan mempengaruhi aroma khas dari keju, sekaligus mempengaruhi pembentukan tekstur selama pembentukan curd. Sedangkan pada warna kuning dari ketiga keju ini diakibatkan adanya penambahan pewarna beta karotin selama proses pengolahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Amrita et al. 2014 yang menyatakan bahwa keju yang dibuat dari susu sapi biasanya memiliki warna yang cenderung lebih kuning daripada keju yang dibuat dari susu kerbau. Selain itu, pada proses pembuatan keju biasanya terdapat penambahan pewarna alami kuning dari tanaman anato yang memiliki kandungan beta karotin. So, itu tadi review tentang keju cheddar olahan menurutku. Dan tingkatan paling asin menurutku dimulai dari dengan merek Procis, kemudian disusul dengan merek Kraft dan merek Mac. Tapi untuk dikonsumsi aku lebih prefer ke keju dengan merek Kraft karena rasa yang lembut, selain itu rasa kejunya juga pas. Tapi itu semua balik ke selera masing-masing ya. Oke, selanjutnya aku bakal review rasa pahit dari 3 merek kopi. Yang pertama di sini ada merek Kapal Api, kemudian ada merek Lua, lalu yang terakhir ada merek Nescafe. Nah, ini semuanya kopi hitam tanpa penambahan gula ya. Oke, let's try.
Oke, tadi udah aku cobain satu-satu. Nah, sekarang aku bakal review satu-satu juga ya, dimulai dari kopi dengan merek Kapal Api. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kopi ini memiliki warna coklat terang, kemudian aroma kopinya strong. Pas diminum, dia tidak terlalu pahit dan gak meninggalkan aftertaste. Selain itu, setelah didiamkan beberapa saat, dia akan mengendap di bawah. Next yaitu kopi dengan merek Luwak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kopi ini memiliki warna coklat muda yang terang, kemudian aroma kopinya tidak begitu strong, dan ada beberapa partikel yang mengendap di bawahnya setelah didiamkan. Pas dirasakan rasanya lumayan pahit dan meninggalkan aftertaste yang pahit dan sepet. Oke, yang terakhir yaitu kopi dari merek Nescafe. Di sini bisa dilihat bahwa kopi ini memiliki warna yang paling hitam pekat. Kemudian aroma kopinya kurang strong dan dia tidak memiliki endapan kopi. Setelah dirasakan rasanya sangat pahit dan sepet. Setelah dirasakan, ketiga kopi ini memiliki rasa pahit yang diakibatkan adanya kandungan kafein yang diuraikan menjadi asam klorogenat. Hal ini sesuai dengan pendapat Trawali et al. 2018 yang menyatakan bahwa kafein merupakan senyawa alkaloid yang diturunkan menjadi ester berupa asam klorogenat, di mana selama proses penyampaian akan menghasilkan senyawa yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa pahit pada kopi. Sedangkan dari ketiga kopi ini, merek Nescafe lah yang memiliki tingkat paling pahit dikarenakan dia menggunakan kopi jenis Robusta. Hal ini sesuai dengan pendapat Saulan 2020 yang menyatakan bahwa kopi Robusta memiliki kandungan asam organik dan rasa pahit yang paling tinggi daripada kopi jenis Arabica dengan kandungan kafein sebanyak 1,5 sampai 2,6%. Ketiga merek kopi ini memiliki warna coklat menuju hitam dan memiliki aroma yang khas diakibatkan adanya proses penyangrai. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangiwa dan Yaban Sabda 2016 yang menyatakan bahwa selama proses penyangrai, biji kopi yang tadinya hitam akan berubah warna menjadi coklat dikarenakan adanya reaksi Maillard. Selain itu, suhu penyangrai juga akan mengakibatkan senyawa volatil menguap sehingga mengakibatkan timbulnya aroma khas pada kopi. Selanjutnya, kelarutan dari tiga merek kopi ini dipengaruhi adanya partikel bubuk kopi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fibrianto dan Ramanda 2019 yang menyatakan bahwa setelah bubuk kopi berinteraksi dengan air, maka senyawa volatil dan komponen lainnya akan terekstrak pada air, sedangkan bubuk kopi akan mengendap. Nah, itu tadi adalah review dari tiga merek kopi hitam, di mana tingkatan rasa pahit pertama ada pada Nescafe, kemudian Luwak, dan terakhir pada Kapal Api. Namun, untuk dikonsumsi, aku lebih prefer untuk mengkonsumsi merek Kapal Api, dikarenakan rasa pahitnya pas dan tidak meninggalkan rasa yang sepet. Tapi itu semua balik ke selera masing-masing ya. Oke, selanjutnya aku bakal review produk dengan rasa asam yaitu vitamin C komersil. Di sini udah ada 3 merek. Yang pertama ada merek Vitasemin, kemudian yang kedua ada Honsi, lalu yang ketiga ada Fish A. Oke, karena di sini ada 3, makanya aku mau cobain satu-satu dulu ya. Oke, tadi aku udah cobain satu-satu ya. Sekarang aku bakal review satu-satu juga, dimulai dari yang merek Vitasemin. Nah, merek Vitasemin ini vitamin C-nya dia berwarna yang orange muda, kemudian dari harumnya juga harum seperti obat campuran dengan lemon yang segar, dan pas udah dirasain dia memiliki rasa asamnya pas, kemudian nggak meninggalkan aftertaste sama sekali. Oke, next ada Honsi. Nah, di sini tadi setelah aku cobain, Honsi ini vitamin C-nya memiliki warna yang lebih kuning daripada sampel lainnya, dan aromanya itu wangi jeruk. Kemudian pas dikonsumsi dia hanya asamnya itu sementara, nggak sampai di akhir, dan meninggalkan aftertaste yang lebih ke manis daripada asam. Oke, next yaitu ada Fish A. Nah, setelah aku cobain, Fish A ini dia vitamin C-nya memiliki warna yang cenderung lebih ke orange, padahal dia rasanya lemon ya di sini. Kemudian dari aromanya dia itu manis asam segar gitu, dan setelah dirasain rasa pertamanya itu manis, kemudian lama-kelamaan baru asam, dan dia nggak meninggalkan aftertaste apapun setelah dimakan kayak gitu. Oke, setelah dicobain ternyata dari ketiga produk ini memiliki rasa asam semua. Nah,
Nah, rasa asam ini dikarenakan vitamin C ini merupakan nama lain dari asam ascorbat yang memiliki karakteristik rasa asam. Hal ini sesuai dengan pendapat Badriah dan Manggala 2017 yang menyatakan bahwa vitamin C atau asam ascorbat merupakan vitamin yang memiliki rasa asam dan terbuat dari turunan heksosa yang larut dalam air dan mudah teroksidasi. Nah, selain memiliki rasa yang asam, vitamin C ini juga memiliki karakteristik warna yaitu kuning ataupun menuju orange karena pada komposisinya terdapat penambahan pewarna tartazin atau yang biasa dikenal dengan FD&C Yellow 5 yang merupakan pewarna dengan warna kuning. Hal ini sesuai dengan pendapat Karunia 2013 yang menyatakan bahwa tartazin atau biasa dikenal dengan FD&C Yellow 5 merupakan pewarna sintetis yang memberikan warna kuning dan umum digunakan untuk pewarna makanan. Nah, itu tadi review dari ketiga merek vitamin C. Dan menurutku rasa paling asam itu dimulai dari Vitasimim, disusul dengan Honsi, lalu yang terakhir ada Vis A. Ini dikarenakan adanya perbedaan kandungan asam ascorbat pada masing-masing merek, di mana Vitasimim dan Honsi memiliki kandungan 200 mg asam ascorbat, sedangkan di Vis A memiliki kandungan 221,67 mg. Nah, tapi itu semua balik ke selera masing-masing ya. Itu tadi review produk dari aku. Sedangkan buat kalian yang mau mengkonsumsi vitamin C, boleh sesuai selera kalian. Mau pakai vitamin C yang komersil ataupun diambil dari buah-buahan langsung dengan mengkonsumsi seperti tomat maupun cabai. Oke, selanjutnya aku bakal review dari rasa umami makanan yang ada di depanku ini, yaitu makanan ringan. Di sini ada 3 merek makanan ringan. Yang pertama ada Chicky Balls, kemudian yang kedua ada Cheetos, dan yang terakhir ada Taro. Oke, sebelumnya aku bakal nyobain satu-satu dulu ya. Oke, jadi tadi udah aku rasain satu persatu dari ketiga makanan ringan ini. Sekarang aku mau review satu persatu juga ya, dimulai dari yang Chicky Balls. Oke, bisa dilihat di sini bahwa Chicky Balls ini bentuknya bulat-bulat, dia seperti puff dan rasanya renyah. Aromanya ini lumayan menyengat, aroma umaminya lumayan menyengat, namun pas dirasain dia kurang nendang rasa umaminya. Rasanya lebih ke asin gurih dan flavor dari kaldu ayamnya di sini seperti klaimnya dengan rasa kaldu ayam itu lumayan kerasa dan gak meninggalkan aftertaste sama sekali. Oke, next yaitu makanan ringan dengan merek Taro. Di sini bisa dilihat bahwa Taro ini berbentuk pipih dengan warna putih dan ada sedikit bubuk hijau. Ini merupakan rasa dari Taro ini sendiri, yaitu rasa seaweed seperti itu. Nah, dari aromanya umami yang gurih seaweed seperti itu. Lalu pas dimakan dia renyah, tapi kalau dimakan cuma satu keping kurang berasa bumbunya. Jadi perlu 2 atau 3 keping untuk dimakan sekaligus biar kerasa nendang dari bumbunya ini. Oke, next yaitu makanan ringan dengan merek Cheetos. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa Cheetos ini berbentuk panjang-panjang dengan warna kuning dan lapisan bumbu yang lumayan tebal dengan warna kuning kecoklatan. Nah, aroma dari Cheetos ini lumayan menyengat, aroma rasa jagung bakarnya umami, kemudian pas dimakan renyah dan kerasa jagung bakarnya lumayan nendang. Setelah dimakan dia nggak meninggalkan aftertaste. Oke, setelah dicoba satu persatu, ketiga makanan ringan ini memiliki rasa umami yang disebabkan adanya penambahan MSG dalam komposisinya selama proses pembuatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Adawiyah dan Setiawan 2017 yang menyatakan bahwa rasa umami merupakan rasa yang disebabkan oleh penambahan monosodium glutamat atau MSG dan ribosida seperti IMP dan GMP. Sedangkan pada ketiga produk ini terdapat penambahan penguat rasa diantaranya monosodium glutamat atau MSG, sodium guanilat, dan sodium inosinat, di mana akan memberikan rasa umami yang lebih gurih daripada biasanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sembiring et al. 2017 yang menyatakan bahwa ketiga penguat rasa ini akan memberikan 3 kali rasa umami yang lebih daripada MSG biasanya, sehingga rasa umami pada sebuah produk akan lebih tahan lama dan rasanya lebih kuat dari biasanya. Ketiga produk ini memiliki kerenyahan yang pas dikarenakan diproses dari bahan yang mengandung pati-patian dengan proses ekstrusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Utari et al. 2013 yang
menyatakan bahwa produk ekstrusi dengan bahan utamanya pati-patian yang mengandung tinggi amilopektin akan menghasilkan produk yang ringan dan juga renyah. Oke, jadi itu tadi review dari ketiga merek produk makanan ringan dengan rasa umami. Dan tingkatan rasa umami menurutku, yang pertama ada di Cheetos, kemudian Taro, dan yang ketiga ada Chiki Balls. Namun untuk dikonsumsi aku lebih prefer milih ke Cheetos karena rasanya lebih nendang dan juga gurih. Tapi itu semua balik ke selera masing-masing ya. Oke, selesai sudah food review kali ini. Dari food review tadi dapat disimpulkan bahwa 5 rasa dasar ada asin, manis, gurih, asam, dan umami dapat ditemukan pada makanan dan minuman sekitar kita. Dan tingkatan dari rasa tersebut tergantung dari penyebab timbulnya rasa itu. Contohnya pada rasa asin yaitu dari garamnya, umami dari MSG atau penguat rasa lainnya, rasa pahit dari kafein contohnya di kopi, kemudian rasa asam dari asam ascorbat contohnya di vitamin C, kemudian rasa manis contohnya gula yang ada di coklat tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan see you di next video. Bye!